Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Dwi. Apa kabar kalian? Tentu saja semuanya sehat dan tetap semangat kita belajar daring. Baik, pagi ini kita akan belajar masih di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Pelajaran IPS. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa dulu agar apa yang akan kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan belajar IPS. Ada baiknya kalian siapkan buku kalian, buka halaman 24 tentang jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Apa itu kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau kita kembali ketika kita kelas 3 maupun kelas 4, kegiatan ekonomi ini sama artinya dengan mata pencaharian sehari-hari. Ya. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam ya. Segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, itu sumber daya alam. Ibu sekedar mengingatkan. Jenis kegiatan atau usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu dipengaruhi oleh letak geografis masyarakat tersebut. Ya, jadi maksudnya begini, kalau contohnya aja sebelum kita lanjut ya, masyarakat yang tinggal di tepi pantai, kegiatan ekonominya adalah sebagai nelayan. Ya, jadi lebih jelasnya kita lanjutkan ke sini ya. Berbagai jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu agraris. Masih ingat apa itu agraris? Ya. Agraris itu berhubungan dengan tanah. Ya. Negara kita disebut negara agraris. Kenapa? Karena masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia itu bekerja sebagai petani. Agraris adalah kegiatan meliputi pertanian dan perkebunan. Ya. Apakah ada perbedaan antara pertanian dan perkebunan? Ya. Bedanya itu adalah yang dihasilkan. Persamaannya sama-sama menanam. Ya, kalau pertanian itu biasanya ditanam satu kali, kemudian dipanen satu kali. Ini pertanian tuh contohnya padi. Jadi padi dan palawija. Ingat tuh palawija ya. Padi, palawija tuh kacang tanah, kacang kedelai, jagung, ubi. Itu sekali ditanam, sekali dipanen, udah tidak bisa dipanen lagi. Kalau mau panen lagi ya kita tanam lagi itu ya. Itu pertanian. Ya hasilnya padi, lebih ulangi, hasilnya padi dan palawija. Sedangkan perkebunan itu biasanya bisa dipanen berulang kali. Cirinya itu pohonnya itu besar-besar, contohnya buah. Jadi perkebunan buah atau secara lebih detail lagi misalnya kebun duku, kebun nanas, kebun durian, nah ya, kebun teh. Nah, ini biasanya sekali dipanen masih bisa lagi dipanen untuk berikutnya tahun-tahun berikutnya, seperti itu ya. Jadi perbedaannya dari hasilnya. Yang kedua, peternakan. Ya, peternakan adalah usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak yang bertujuan untuk diambil hasilnya. Apa sih hasil peternakan? Bermacam-macam, diantaranya daging, telur, susu, kulit hewan, kemudian bulu ya. Contohnya hewan yang menghasilkan daging dan telur itu
angsa, bebek, ayam, ada lagi burung puyuh. Nah ya, itu yang bisa dikonsumsi, yang biasa dikonsumsi atau kita makan. Kemudian yang menghasilkan daging dan susu itu lembu, kemudian kambing, ada juga kuda. Kemudian kulit, kulit itu, nah itu biasanya dari kambing atau sapi. Itu diambil kulitnya, selain diambil dagingnya biasanya. Nah kalau anak-anak inget pas hari raya Idul Adha itu orang diambil, setelah menyembelih kambing biasanya kulitnya disendirikan, itu biasanya nanti dipakai sebagai bahan membuat wayang, wayang kulit. Bisa juga dibuat, kalau kulit sapi itu biasanya dibuat jaket, dibuat dompet, terus ada lagi dibuat apa, makanan yang suka dimakan, rambak ya. Nah itu. Kemudian bulu, hewan apa yang diambil bulunya? Yap, domba. Untuk apa bulu domba? Ada yang tahu? Iya, bulu domba itu sebagai bahan dasar membuat kain wol. Itu yang banyak dihasilkan di negara-negara yang udara dingin. Wol domba itu di Australia. Oke, lanjut. Ketiga, perikanan. Usaha perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Perikanan ini dibedakan menjadi dua, perikanan air darat dan perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat itu maksudnya bukan ikan yang hidup di darat, tapi perikanan ikan-ikan yang hidup di air tawar. Contohnya ikan lele, ikan patin, ikan mujair, ikan emas, kemudian apalagi bandeng, ikan nila. Nah ya, hanya bedanya kalau bandeng itu hidupnya di air payau, air yang biasanya hidup dibuat di tepian pantai ya, beberapa meter dari pantai itu bandeng. Kemudian perikanan laut itu ikan-ikan yang hidup di laut. Perikanan laut itu yang dihasilkan misalnya kakap, ikan tenggiri yang biasa dipakai membuat empek-empek oleh orang Palembang. Apalagi ikan tuna, kemudian ikan tongkol, ikan cangkalang, kemudian ikan belanak, ada ya ikan belanak, kemudian cumi-cumi. Nah itu termasuk perikanan laut. Berikutnya pertambangan. Nah, negara kita banyak sekali menghasilkan barang tambang. Pertambangan adalah usaha yang berkaitan dengan barang tambang. Pertambangan ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya kalau sudah habis ya sudah, tidak bisa diusahakan oleh manusia. Kita nunggu sampai jutaan tahun. Contohnya minyak bumi. Nah minyak bumi itu kan kalau kita ingat kembali, minyak bumi itu berasal dari apa? Minyak bumi itu terbentuk oleh jasad renik yang terkubur dalam waktu sampai jutaan tahun yang lalu. Itu minyak bumi. Nah jutaan tahun baru terbentuk. Nah makanya kalau sekarang habis, mungkin jutaan tahun yang akan datang baru terbentuk lagi. Kemudian kalau batu bara itu merupakan jasad renik dari tumbuh-tumbuhan. Itu bedanya. Nah dua-duanya merupakan bahan bakar. Makanya untuk agar nantinya generasi penerus itu tetap dapat menikmati hasil tambang terutama minyak bumi dan lain sebagainya, itu kita hanya bisa menggunakan dengan bijak. Makanya sekarang ini banyak sekali diusahakan bahan bakar alternatif yang sudah kita pelajari kelas 4 yang lalu. Lanjut ke kehutanan ya. Kegiatan ekonomi masyarakat yaitu kehutanan. Nah, hasil hutan itu merupakan salah satu benda yang bernilai jual tinggi. Artinya apa? Kalau dijual itu nilainya tinggi sekali, harganya tinggi sekali. Nah, ada yang tahu nggak apa tuh hasil hutan apa saja? Kayu. Yang kedua rotan. Yang ketiga kina. Ada lagi damar ya. Oke. Nah,
untuk yang ketiga dan keempat itu sebagai bahan untuk obat-obatan. Nah, kalau kayu dan rotan itu sebagai bahan membuat mebel. Ingat, mebel itu contohnya tempat tidur, kursi, lemari. Nanti anak-anak di rumah bisa dilihat mebel di rumah kalian itu terbuat dari apa? Dari kayu atau dari rotan. Walaupun sekarang sudah ada bahan-bahan yang lain, tapi umumnya mebel itu kayu dan rotan. Nah, yang keenam, kegiatan perdagangan. Perdagangan nih gambarnya ya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang. Nah, yang menjual itu disebut pedagang, yang membeli disebut pembeli. Nah, penjual atau pedagang biasanya atau pada umumnya ini untuk harus memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau anak-anak membeli es krim itu kalian disebut pembeli, sementara kamu beli di warung ya, yang jual di warung itu disebut penjual. Nah, pasti kalian sudah tahu sih perdagangan karena kalian sudah biasa memanfaatkan uang untuk jajan. Lanjut ke ke perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang yang jadi atau setengah jadi agar lebih berguna untuk kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia. Nah, biasanya perindustrian itu memanfaatkan atau menggunakan peralatan seperti mesin dan juga diperlukan kepandaian. Di sini ada tulisan bahan mentah. Itu contohnya bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Nah, Ibu jelasin sedikit ya. Bahan mentah itu misalnya anak-anak kalau pas sekolah tadi mengendarai atau diantar kalau pergi ke sekolah itu diantar kendaraan, pasti ada bannya ya. Bannya itu kan bulat, itu dari karet. Nah, karet itu bahan mentahnya adalah getah karet, latek. Nah, latek itulah diolah menjadi bahan. Dari latek itu bahan mentah, kemudian diolah menjadi ban, itu barang jadi ya. Nah, perindustrian itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu perindustrian skala besar dan kecil. Ya, kegiatan perindustrian itu contohnya perindustrian bahan pangan ya, misalnya dari Indofood. Nah, itu industri pangan. Kemudian kosmetik, alat-alat kecantikan, kemudian industri obat-obatan, industri kertas, buku, ya, industri elektronik itu industri yang besar ya, perindustrian besar yang membutuhkan kepandaian dan bantuan peralatan yang canggih. Nah, itu tadi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, oke, sekarang boleh kita lanjutkan ya. Jenis-jenis usaha yang pada tempat wisata. Saat belum terjadi pandemi, anak-anak kalau liburan pasti suka berwisata. Kalau berwisata, masuk tempat wisata, anak-anak akan menemui loket penjualan tiket. Nah, jadi jenis usaha yang terdapat pada tempat wisata itu berkaitan dengan bidang jasa. Ingat ya, jasa menghasilkan jasa dan barang jasa. Misalnya di sini menjual penjaga tiket tempat wisata. Nah, di situ juga disediakan penyedia lahan atau tempat, penyedia tempat dan petugas parkir, karena tempat wisata itu di situ orang berwisata tidak jalan kaki kan, pasti menggunakan alat transportasi. Nah, alat transportasi itu bisa mobil, bisa motor. Di situ harus diparkirkan di tempat yang telah disediakan. Nah, di situ ada petugasnya yang jaga parkir. Nah, petugas jaga parkir itu nanti mendapatkan jasa uang. Kemudian pengelola penginapan ya. Tempat wisata itu banyak didatangi oleh para turis asing maupun domestik. Nah, dia biasanya menginapnya tidak mendirikan tenda seperti pramuka, tetapi mencari tempat penginapan. Nah, di tempat wisata itu ada pengelola jasa penginapan, ada hotel, losmen dan lain sebagainya ya, yang pasti yang dia menyediakan tempat untuk menginap. Berikutnya penyedia jasa pemandu wisata atau bahasa kerennya itu guide.
gede tulisannya ya. Penyedia jasa pemandu. Apa tugasnya pemandu wisata? Itu mengantarkan para turis yang berkunjung di suatu tempat wisata. Di situ tidak hanya mengantarkan seperti kalian diantar ke sekolah, enggak, tapi di situ diberi penjelasan tempat wisata itu berdirinya kapan, kalau wisata alam itu apa tujuan dan lain sebagainya. Di situ itulah jasa pemandu wisata atau guide. Kemudian penyedia jasa transportasi dan pariwisata atau tour agen ya. Ya itu yang ada di tempat wisata. Ada lagi mungkin anak-anak kalau pas berwisata itu ketemu di situ rumah makan ya, ada tempat penyewaan tikar, ada tempat penyewaan alat-alat menyelam itu kalau di pantai ya. Itu usaha yang ada di tempat wisata, biasanya disesuaikan wisata apa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kegiatan ekonomi dalam masyarakat itu dibagi menjadi 3. Tolong diingat-ingat lagi ketika kelas 4 kalian sudah belajar ini, jadi ibu hanya mengingat. Kita melanjutkan saja. Yang pertama produksi, kemudian yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Nah, sekarang kita bicara satu-satu. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Siapa kebutuhan hidup siapa? Ya yang memproduksi barang tadi. Misalnya nih di gambar ini produksi apa ini? Kursi dari rotan ini iya, rotan dan kayu. Nah, ini memproduksi, orangnya ini yang berbaju biru itu disebut produsen, membuat barang ini. Nah, memproduksi kursi disebut produsen. Nah, jadi hanya ibu ingatkan produksi itu membuat barang, yang membuat disebut produsen. Nah, contohnya produksi tempe itu membuat tempe, produksi mebel ini mebel itu lemari, tempat tidur, kursi dan lain sebagainya. Produksi beras ya, produksi beras. Siapa yang memproduksi beras? Ya petani. Bukan dibuat seperti ini ya, kegiatan menghasilkan. Petani menanam padi, kemudian padi setelah tua dipetik, kemudian namanya itu dierek sih bahasa daerahnya, kemudian menjadi gabah di slip, sebetulnya slip ya. Itu menjadi beras, itu namanya produksi beras dihasilkan oleh petani ya. Jadi petani tadi disebut produsen. Orang yang membuat mebel itu produsen. Orang yang membuat tempe produsen tempe, produsen mebel, produsen beras, produsen pempek, produsen kemplang dan lain sebagainya. Kemudian setelah diproduksi barang-barang itu nantinya akan disalurkan. Nah, kegiatan penyaluran barang produksi tadi disebut distribusi. Nah, siapa yang bertugas ini? Macam-macam, tergantung dari mana. Misalnya kalau produksi ini diantarkan pengiriman jasa itu tadi dibawa oleh truk dengan menggunakan kendaraan truk. Nah, sopirnya tadilah disebut distributor yang menyalurkan ya. Jadi atau bisa juga misalnya hasil pertanian atau perkebunan yang di daerah pegunungan dibawa ke pasar di kota, itu juga disebut distribusi sayur mayur dari daerah pegunungan dibawa ke kota ya. Jadi yang diingatkan, yang kegiatan menyalurkan barang produksi itu disebut distribusi, orang yang menyalurkan disebut distributor ya. Lanjut. Yang ketiga konsumsi. Apa itu konsumsi? Ya, kegiatan pemakaian barang hasil produksi atau menikmati hasil produksi, itu disebut konsumsi kegiatan itu. Nah, yang menikmati itu disebut konsumen. Mungkin kita semua itu disebut konsumen. Konsumen apa? Konsumen beras, konsumen pakaian, konsumen, yang kita nikmati dari hasil produksi itu disebut kegiatan konsumsi dan kita disebut konsumen. Nah, baik, sampai di sini pembelajaran. Ada yang belum jelas anak-anak
silahkan bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian, bisa bertanya pada Pak Yuda, Bu Yeni, Bu Nova, Bu Desi, atau Bu Dwi. Kami guru-guru siap menjawab pertanyaan kalian. Nah, oke. Sebelum Ibu akhiri, pesan Ibu, tetaplah rajin belajar, tetap tingkatkan imun kalian, jaga kesehatan, tetap rajin berdoa, mohon agar COVID segera berakhir sehingga kita dapat kembali beraktivitas dengan seperti semula, dan secepatnya mengirimkan tugas dari guru. Jangan sampai guru kalian itu harus menagih dulu tugas-tugas. Ingat loh, kalau bahasanya Bu Dwi, guru itu bukan debt collector tugas. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Silahkan lebih pelajari kembali. Untuk soal latihan nanti akan dikirim berikutnya. Baik, kita akhiri dengan berdoa agar pembelajaran yang telah kita atau ilmu yang telah kita dapatkan itu dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sampai ketemu pelajaran berikutnya. Jaga kesehatan, doa budui selalu. Dadah.